Semakin hari tingkah-tingkah para habaib ini semakin luar biasa. Baru-baru ini ada berita yang sangat menghebohkan. Entah berita ini tersebar luas atau hanya di kalangan habaib, saya tidak paham. Namun beredar berita bahwa seorang Habib Rizik Syihab sudah dimimpikan oleh seorang wali kutub, yang dimana kekutubannya sudah tidak bisa dibantahkan oleh berbagai macam argumen. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhraja al-mar'a faj'alahu tha'an nahwa sanuqri'uka fala tansa. Ini tisu, berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya Habib Umar, 200 juta ditawar semua. La ya'riful wali illal wali. Jadi hanya para wali yang bisa melihat kewalian beliau ini, yaitu Al-Habib Umar bin Hafiz. Ada satu postingan yang rasanya harus kita bahas, harus kita perjelas kepada umat, yang dimana Habib Umar bin Hafiz katanya bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dan di mimpinya Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Al-Habib Rizik Syihab. Dan pernyataan ini sangat luar biasa, teman-teman, yang dimana banyak sekali orang-orang yang semakin terpedaya dengan para Habib. Karena apa? Ya, mimpi-mimpinya. Muhammad Qasim, kalian tahu Muhammad Qasim? Muhammad Qasim pun mimpinya banyak yang mempercayai, teman-teman. Tapi juga tidak sedikit orang-orang yang menentang mimpi-mimpinya. Sekarang kita coba baca dulu seperti apa keterangan dari Muhibbin ini yang memberikan penjelasan bahwa Habib Umar bin Hafiz bermimpi berjumpa Nabi Muhammad SAW. Lalu di mimpinya Nabi Muhammad SAW menunggu, ingin bertemu, ingin menjumpai Al-Habib Rizik Syihab. Oh, ini ya. Oke, begini ya. Jadi perhatikan, teman-teman. Di postingan ini ada caption yang sangat patut untuk kita baca. Perhatikan, stop menyebar hoax atas nama Habib Umar. 1. Mimpi Habib Umar tentang Rasulullah yang menunggu seseorang. Rasulullah SAW berkata, "Aku sedang menunggu cucuku yang paling aku cintai." Aku cintai, teman-teman, paling ya. Dan datanglah seorang menunggang kuda putih yang ternyata adalah Habib Rizik Syihab. Ini di mimpinya Habib Umar. Ya, keterangannya mungkin seperti ini. Kenapa tidak ada caption lagi? Ya, terserah mereka. Kalau mereka memaksa orang percaya kepada mereka, ya jangan. Kalian harus percaya kepada mimpinya Habib Umar, jangan, nggak boleh. Karena apa? Bermimpi Nabi Muhammad SAW, apalagi dikaitkan dengan Habib Rizik Syihab, apalagi ini. Dan dimana kalau kita melihat Habib Rizik Syihab sendiri, banyak sekali akhlaknya yang tidak mencerminkan Nabi Muhammad SAW. Apalagi gubernur yang sekarang, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala, hati-hati. Ayo semuanya nih, hati-hati nih Jawa Barat. Bu, mana ibu-ibu? Bu, angkat tangannya, Bu. Hati-hati, ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim, sedang ada bahaya besar. Ketika Harry Pras masih memuja-muji Habib Rizik Syihab, jangan ada sekalian dari kalian menghina Habib Rizik Syihab. Maka Harry Pras akan siap untuk membela Habib Rizik. Dulu, saya bersaksi demi Allah, saya dulu adalah penggemar Habib Rizik Syihab. Penggemar berat. Tidak boleh ada yang menghinakan Habib Rizik Syihab. Karena apa? Panutan dia, teman-teman. Orang paling berani, orang paling tegas yang pernah saya lihat di media sosial meneriakkan tentang kebenaran. Mungkin dulu saya menganggapnya kebenaran. Namun setelah kita melihat, beda lagi, teman-teman. Beda cerita. Kemarin saya juga menyaksikan Gus Wafi, ya kalau tidak salah. Gus Wafi sudah bertahun-tahun debat dengan seorang perempuan Kristen. Akhirnya apa? Baru-baru ini viral video Gus Wafi menyebut babi, teman-teman. Jadi perempuan itu sudah dimaki habis-habisan sama Wafi ini. Di sini saya mengajak seluruh teman-teman untuk mengutuk keras dan benar-benar mencari lokasi Sofikatul Al-Hayat Al-Mayat Al-Babi itu, saudara. Maka saya mengajak mungkin kepada Bapak polisi dimanapun berada yang memiliki kapasitas untuk bisa mencari betina satu ini, seperti Sofikatul Al-Hayat Al-Mayat ini,
kita wajib berperang memerangi orang-orang seperti ini. Maka saya Al-Fakir Abdul Wafi mengajak semua teman-teman Islam, baik dari ujung timur sampai ujung barat, cari lokasinya, kemudian tangkap dan hukum seberat-beratnya. Na'udzubillah min dzalik. Katanya ingin mengajak orang masuk ke dalam Islam, tapi kok mencaci maki sedemikian rupa, sampai mencaci maki sedemikian itu. Gimana orang mau masuk Islam? Sampai-sampai menyebut babi. Babi itu orang. Kapan mau masuk Islamnya wanita itu kalau dicaci maki sedemikian rupa? Kabarnya dia kalah debat. Kabarnya, saya tidak tahu kabar sebenarnya karena saya tidak mau mengurusi debat-debat lintas agama yang dimana seperti Dr. Zakir Naik pun sudah banyak melakukan banyak debat dan akhirnya beliau memutuskan untuk tidak debat-debat lagi. Tapi video-video jejak digitalnya luar biasa bertebaran di mana-mana teman-teman. Dan sudah jutaan umat diislamkan oleh beliau. Dan Dr. Zakir Naik tidak pernah melontarkan kalimat-kalimat kotor, kasar, dan cacian seperti ini. Tetapi kalau yang namanya para habaib, jangan salah, tidak sedikit, tak sedikit yang melontarkan kalimat-kalimat kotor, cacian sedemikian. Kalau tempatnya tempat kemusyrikan, kalau tempatnya tempat banyak berhala, tempatnya tempat banyak patung, kotanya kota kemusyrikan. Apa? Banyak anak buah yang nggak ada urusan. Bahkan nggak ada urusan. Bahar bin Smith nggak ada urusan. Saya udah nggak ada urusan, saya nggak peduli. Saya mau masuk penjara kayak udah nggak ada urusan. Masuk penjara, masukin saya penjara. Pulang dari sini penjarakan saya. Lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada aparat di sini. Saya nggak mau. Apalagi Habib Rizik Syihab mendukung ISIS. Waduh, mendukung ISIS teman-teman. Ada videonya beliau. Bahkan ada beberapa persaksian orang-orang FPI yang berbaiat kepada ISIS. Ya Allah, itu Islam. Teroris saja dianggap Islam. Siapa yang membenarkan? Siapa yang mau membenarkan ISIS? Siapa? Ya, ulama-ulama dari Salafi tidak ada yang membenarkan, teman-teman. Kebanyakan ulama-ulama Salafi tidak membenarkan gerakan ISIS. Kenapa? Itu drill, berjihad dengan kekonyolan. Dan perlu kalian ketahui, sangat-sangat perlu kalian ketahui, orang seperti Habib Umar kenapa bisa sampai diagung-agungkan di Indonesia? Karena beredar video beliau ketika kajian, ketika majelisan, diam sejenak, melotot ke sana, lalu dihebohkan melihat Nabi Muhammad SAW hadir. Bukan cuma satu momen, ada beberapa momen yang sedemikian rupa. Apakah itu benar melihat Nabi hadir? Pasti kalian kebingungan untuk mencari alibi ya, pembenaran. Enggak loh Mas Heri, dia itu tidak melihat Nabi Muhammad SAW. Dia itu hanya terbengong-bengong karena tidak ada narasi. Iya, memang tidak ada narasi. Tapi ucapannya dengan mengucapkan Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, apakah itu bukan menjadi suatu clue bahwa yang dilihatnya adalah seorang Nabi? Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Gak bisa kalian mengelak. Ya, kelakuan konyol seperti ini gak mungkin bisa kalian elak. Apalagi dengan alasan begini begitu. Sama seperti ketika kalian membela Al-Faqih Muqaddam yang mi'raj 70 kali. Dibela dengan kalimat apa? As-salatu mi'rajul mu'minin. Mi'rajnya orang-orang mukmin adalah dengan cara sholat. Berarti tidak perlu diusung narasi kalau Al-Faqih Muqaddam pernah mi'raj 70 kali. Kalau sholat yang dijadikan perantara dia mi'raj. Karena apa? Tiap hari harusnya dia sholat. Mi'rajnya tiap hari, bukan pernah mi'raj 70 kali. Artinya dalam sehari sholat 70 kali begitu. Gak bisa teman-teman. Mau membela dengan cara apapun, ya kekonyolan ini. Mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, nunggu Habib Rizik Syihab naik kuda putih. Ya Allah, ya Allah. Ya, semoga ini menjadi pelajaran lah, yang dimana memang ada orang-orang yang sedemikian rupa untuk mengagungkan kelompoknya, golongannya, atau panutannya. Mereka harus membawa-bawa nama Nabi. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berani berdusta atas namaku, maka itu berbeda dengan berdusta pakai nama orang lain. Mereka akan mempersiapkan kursinya di neraka. Tapi mereka tidak takut neraka teman-teman, karena punya jalur VIP sudah masuk surga. Apa jalurnya? Yaitu syafaat. Jangankan mereka yang masih sholat, yang masih beriman dan lain sebagainya, penjual kacang, kisah si Maman, penjual kacang, mereka ini apa? Tidak punya apa-apa teman-teman, tidak punya amalan, tidak punya bekal apapun dia masuk surga. Dia punyanya cuma kemaksiatan. Dia orang fasik teman-teman.
apapun rasnya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, selama kaki saya menginjakkan kaki saya menginjak di tanah Indonesia, dimanapun wilayahnya, dimanapun kabupatennya, dimanapun kotanya, dimanapun daerahnya, maka saya akan berada di pihak rakyat untuk membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Siap lawan kemusyrikan, siap lawan kemusyrikan, siap lawan kemusyrikan. Allahu Akbar. Enak aja mau jadiin Purwakarta kota kemusyrikan, udah dijadiin malah. Jangan. Purwakarta kota san. Apa? Banyak anak buah yang nggak ada urusan. Bahkan nggak ada urusan. Bahar bin Smith nggak ada urusan. Saya udah gak ada urusan, saya nggak peduli. Saya mau masuk penjara kayak udah nggak ada urusan. Masuk penjara, masukin saya penjara. Pulang dari sini penjarakan saya. Saya nggak ada urusan, saudara. Mau masuk penjara, ya saya 13 kali masuk penjara. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Kenapa? Karena saya membela rakyat. Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang ditipu, rakyat yang dibohongi, rakyat yang tidak disejahterakan. Itu yang saya bela, sehingga saya keluar masuk penjara. Makanya bagi saya sudah bosan, saya sudah muak melihat ketidakadilan bagi rakyat, melihat penyengsaraan rakyat, melihat penyesatan rakyat, melihat kesewenang-wenangan pemerintah kepada rakyat. Makanya saya sudah bosan, saya tidak peduli mau kalian penjarakan, mau kalian tembak, mau kalian racun, mau kalian bunuh, saya tetap akan tegak berdiri, berada di pihak rakyat, membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Siang keluar penjara, malam ceramah, besoknya ditahan lagi. Jadi jangan ancam saya dengan penjara, jangan ancam saya dengan penjara, jangan ancam saya dengan kematian. Karena bagi saya, mati untuk bangsa, mati untuk agama, mati untuk rakyat, kematian itu adalah hari raya bagi saya, saudara-saudara. Jangan pernah ancam kami. Jiwa kami, jiwa pejuang. Dimanapun diletakkan, tetap kami akan bertahan. Kami tidak peduli seberapa besar ancaman, hukuman, tuntutan. Kami tidak peduli. Penjara yang kalian anggap menakutkan, bagi kami adalah permainan. Penjara yang kalian anggap neraka, bagi kami adalah sorga. Kami tetap akan menegakkan kepala. Kami akan melawan para koruptor-koruptor, para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Kami akan tegak berdiri melawan mereka. Tidak akan berhenti sampai mati. Tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara. Para fuqaha, kalau kamu tidak tahu hukumnya. Nah, apa yang sudah difatwakan oleh ulama, selama ini umat udah nerima, nggak ada yang ribut, semua nerima. Diharamkan vasektomi bukan berarti diharamkan KB, bukan. KB-nya, Bu ya, itu ada fatwa. Kapan KB itu boleh, kapan itu tidak boleh, kapan disarankan, kapan tidak dianjurkan. Kalaupun keluarga berencana itu dibolehkan dalam satu kondisi, maka cara KB yang bagaimana yang dibolehkan itu dibahas oleh fatwa ulama. Nah, salah satu yang diharamkan adalah vasektomi. Bu, kira-kira jelas gak? Nah, makanya kita sesalkan dan kita prihatin. Begitu ada seorang kepala daerah, gubernur di wilayahnya, saudara, menjadikan vasektomi sebagai syarat terima bansos. Jadi disampaikan masyarakat di Jawa Barat, kalau mau terima bansos harus vasektomi. Enggak vasektomi, enggak dapat bansos. Saudara, ini jadi problem. Satu, berarti yang bersangkutan melawan fatwa MUI. Yang kedua, saudara, mayoritas penduduk Jawa Barat itu orang Islam yang ikut fatwa ulama, yang mereka diharamkan untuk melakukan vasektomi. Saudara, tahu-tahu sekarang kalau mau dapat bansos harus vasektomi. Ini pemaksaan. Dan kalimatnya kasar, kalau miskin jangan punya anak.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini yang tadi disinggung oleh Dokter Bahar. Soal punya anak nggak punya anak, ini bukan soal kaya miskin, bukan. Nah, jadi alasan dia ini karena tingkat kemiskinan tinggi di Jawa Barat. Mengatasi kemiskinan bukan dengan vasektomi. Mengatasi kemiskinan bukan dengan memandulkan umat, bukan. Bukan. Mengatasi kemiskinan dengan membuka lapangan kerja. Betul, Bu? Bagaimana cara mengatasi kemiskinan? 1, berantas korupsi. 2, buka lapangan kerja. Betul. Betul. 3, ringankan pajak. Jangan dikit-dikit ini pajak, itu pajak, ibu beranak kena pajak juga. Astagfirullahaladzim. Kira-kira jelas gak? Nah, jadi mengatasi kemiskinan itu bukan dengan ngatain orang miskin. Orang miskin gak punya anak. Orang miskin jangan belagu. Mau ngapain orang miskin punya anak? Ini gak punya etika. Etikanya gak begitu. Banyak orang miskin punya anak, anaknya jadi orang semua. Banyak orang miskin punya anak, anaknya berkah. Bapak ibunya miskin, ternyata anaknya yang jadi kiai, yang jadi dokter, yang jadi insinyur. Banyak, siapa bilang? Dan banyak orang kaya punya anak, anaknya nggak ada manfaat, anaknya narkobais, anaknya menjadi bajingan, anaknya keluar masuk penjara. Nah, ini soal punya anak dan mendidik anak bukan urusan kaya miskin, betul, Bu? Nah, maka itu di sini saya mau sampaikan kepada semua, karena ini IBTV didengar di semua, termasuk di Jawa Barat, saudara, bahwa mensyaratkan dapat bansos dan vasektomi, saudara, itu adalah tindakan rasis, fasis, diskriminatif. Kenapa? Karena mayoritas umat ini beragama Islam, yang diharamkan vasektomi. Jadi kalau enggak vasektomi enggak dapat bansos, berarti orang Islam yang miskin di Jawa Barat enggak boleh dapat bansos. Enak betul, dia bikin syarat seenaknya, enggak bisa. Saudara, vasektomi haram, titik, kecuali dalam kondisi yang sangat darurat dengan adanya fatwa ulama. Dokter Bahar tahu betul itu. Perempuan yang punya kanker rahim umpamanya, yang udah nggak mungkin hamil lagi, kalau hamil membahayakan jiwanya, itu persoalan lain. Dalam keadaan darurat, dalam keadaan normal nggak boleh. Saudara, vasektomi, tubektomi nggak boleh sembarangan. Yaitu umat Islam mengikuti, memenuhi syarat-syarat tadi hanya untuk dapat bansos. Nah, saya himbau kepada seluruh umat Islam yang ada di Jawa Barat atau dimanapun juga, kalau mendapatkan bansos harus vasektomi, buang bansosnya, nggak usah kita ambil bansosnya, lempar aja ke muka tuh orang tuh bansos, suruh makan sendiri tuh bansos. Setuju? Takbir. Kenapa jadi gara-gara bansos kita mau korbankan syariat kita, saudara? Nah, tapi saya minta juga kepada para advokat, kepada para ahli hukum, kepada para pengacara, turun tangan. Kalau betul bansos itu disyaratkan vasektomi, seret gubernurnya ke pengadilan. Seret, saudara. Itu nggak bisa, itu rasis, fasis, diskriminatif, melawan ulama dan melakukan yaitu ketidakadilan terhadap umat Islam, saudara. Jadi kalau jadi gubernur nggak ngerti agama, ya jangan sembarangan fatwa. Kalau nggak tahu fatwa, tanya ulama. Kalau belum tahu, oh ternyata nggak boleh, ya tarik, minta maaf, istighfar, maaf, saya nggak tahu kalau vasektomi itu haram, maaf, saya nggak jadikan itu syarat. Nah, kalau dia tobat, sadar, silakan, kita nggak tuntut, saudara. Kira-kira jelas tidak? Ada aja yang bikin kita puyeng, Bu, ya? Bu, lagi ngaji enak-enak, Bu, ya? Enak gak, Bu, ngaji? Enak gak, Bu, ngaji? Ada aja yang ganggu syariat. Pegal gak, Bu? Pegal gak, Bu? Nah, makanya ini kita nggak bakal biarkan, nggak bisa. Siapapun, bukan gubernur Jawa Barat saja, gubernur dimanapun, termasuk presiden sekalipun nggak bisa. Kalau syarat terima bansos harus pakai vasektomi, berarti Anda melanggar fatwa Majelis Ulama Indonesia. Berarti Anda melakukan ketidakadilan terhadap umat Islam yang mayoritas. Banyak yang menerima bansos gara-gara urusan vasektomi, kemudian mereka tidak boleh menerima bansos. Nggak bisa, itu ketidakadilan dan itu harus dilawan. Mudah-mudahan Bapak Presiden maupun para gubernurnya Allah berikan taufik dan hidayah, Allah berikan kesadaran untuk kembali ke jalan Allah,
Kalau kemarin mereka tidak tahu, sekarang sudah tahu. Tubu ilallah, taubatlah kepada Allah, dan tarik itu syarat-syarat sesat yang bertentangan dengan aturan syariat. Kira-kira jelas gak Bu? Bu, jelas gak Bu? Nah baiklah, memang sekarang ini kita lagi prihatin Bu ya. Dulu zaman Pak Harto, Bu, ada ngalamin zaman Pak Harto? Yang seumuran saya ngalamin semua tuh. Bu. Nah dulu zaman Pak Harto dengan segala kelebihan dan kekurangannya, itu Pak Harto dan para menteri kalau bicara ke publik tuh rapi, bicaranya santun, bicaranya sopan. Bahkan cara duduk di kursi pun Pak Harto nggak pernah angkat kaki, nggak pernah angkat kaki. Duduknya rapi di depan orang. Jadi kita lihat dulu tuh pejabat, betul-betul pejabat, etika dijaga. Dari mulut pejabat nggak boleh keluar kata-kata kasar, kotor. Tapi zaman sekarang aneh. Sekarang kita lihat etika udah mulai hilang. Rakyat berteriak nih, kritik nih, rakyat berteriak nih, KB mahal. Apa kata pejabat? Sono nanam sendiri. Bu, sakit gak dijawab begitu Bu?